Ya, shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini. Kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita bisa berkumpul, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian Yesus Engkau sungguh baik. Tinggikan Tuhan.
Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini kami akan membuka ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat tempat ini, Komsel Elsadai 4, Komsel Elsadai Tuhan, dari Komsel Elsadai 1, 2, 3, dan 4. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kau jamah kami Tuhan, berkati kami. Menyerahkan juga jemaat bagi yang belum hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai Tuhan sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa keperluan stop juga. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah terjadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti engkau
angkat satu pujian lagi, Allah itu baik. Jadi hari ini semua pujian menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Saat ini saya memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin yang berulang tahun hari ini. Ya, tes. Shalom, Bapak bersyukur pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6, ya, sampai hampir lupa tanggal 6 April 2022, kita yang pertama masih ada di dunia ini, ya. Yang kedua, kita bisa berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini sekali lagi saya bersyukur usia ditambahkan, ya, tambahkan oleh Tuhan. Berarti jatahnya sudah berkurang. Ya. Nah, tadi saya siang ditelepon sama Pak Pendeta Julius, ya, kasih ucapan selamat ulang tahun. Dan Bapak sekarang usia berapa Pak? Masih 40 sekian ya? Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, berarti orang masih memandang saya umurnya masih 40-an, ya. Jadi bersyukur. Ya. Berarti ini kelihatan lebih muda daripada ya yang sebenarnya. Ya, haleluya. Jadi
Saya sedang ngomong sama Ibu Gembala juga, dan saya juga hari 2 hari yang lalu itu hari apa Pak? Hari Senin ya. Hari Senin saya diundang untuk mendoakan Pastor Edwin ya yang sedang berulang tahun ya. Pastor Edwin ulang tahun tanggal 4 ya, itu ulang tahun yang ke-50. Nah, luar biasa ya. Kesaksiannya luar biasa. Pastor Edwin itu dilahirkan sebagai anak keempat ya, tanggal 4 April ya, jam 4 pagi. Ini semuanya luar biasa ya. Laka angka 4 itu bagi saudara kita yang Chinese itu angka sial ya. Jadi angka mati sebenarnya. Tapi puji nama Tuhan ya, angka di dalam Tuhan Yesus Kristus diubah menjadi berkat. Saya ingat ketika saya mengundang Pak Arifin untuk memberkati pernikahan anak kami yaitu Berilin tanggal 1 Februari 2020 yang lalu. Saya jadwalkan itu jam 4 sore. Tapi begitu jam 4 sore saya lihat Pak Arifin belum datang, saya telepon. Pak, sudah di mana? Oh selamat Pak ya. Bapak sedang mempersiapkan pernikahan anak Bapak. Lu bukan mempersiapkan Pak, ini sudah jamnya ini. Loh bagaimana ini? Gitu ya. Jadi bingung. Waduh ini jadi salah informasi sebenarnya sudah benar. Saya kayak kirim undangan lewat sekretarisnya, karena ya saya udah telepon Pak Arifin 2 kali ketika masih di Sydney. Pertama masih waktu di Tokyo ya. Kemudian saya telepon lagi waktu di Sydney ya, dan kemudian diserahkan ke sekretarisnya. Rupanya salah paham. Tapi begitu akhirnya untungnya Tuhan itu baik, beliau ada di rumah sehingga cepat-cepat nak mandi mungkin itu langsung berangkat ke gereja ya. Itu pun salah langsung menuju hotel, telepon lagi untuk akhirnya balik lagi muter ya ke gereja. Saya udah keringet kenapa? Bagaimana sudah jam 4 lewat, yang memberkati belum datang. Saudara, akhirnya apa? Begitu saya lihat Pak Arifin datang, Pak Arifin salam saya, Pak. Ya waduh, saya sampai keringet. Wah, enggak usah pikirin Pak. Ya ini sudah kehendak Tuhan. Soalnya angka itu bagi kami itu ya angka mati, angka sial itu ya. Berarti memang enggak boleh jam 4 Pak, jam 5 katanya. Isoy saya bilang gitu ya. Tapi memang ya itu kehendak Tuhan. Saudara, nah sekarang ini setelah melewati usia angka 5, bagi kami itu hari-hari itu sangat berarti. Dulu waktu masih muda itu nggak mikirin loh, ya. Hidup ini semangat sekali dan sebagainya. Tapi begitu menginjak kepala 5, ya, atau bukan menginjak lagi, sudah melewati kepala 5, ya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari yang kita lewati itu berarti. Sebab saya apa? Saya mikir banyak teman-teman saya itu yang berangkat itu di usia antara 5. Teman saya pertama itu yang janji ke sini, Profesor Muhammad Fatah ya, itu 57 tahun. Belum nyampe sini. Ya, meninggal. Oh, ya, Pak. Ya, toh? Kemudian ya yang sudah saya ceritakan ya, Muhammad Fakhri 50 tahun. Daud Raja Wali 57 tahun. Ya. John Maulana Sidi Ibrahim, itu masih lumayan tuh, 60-an ya, 60-an tahun. Ya. Kemudian penulis lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, ya, Pendeta Wilhelmus Latu Mahina. Jadi sebelum meninggal, 2 bulan sebelum meninggal itu sempat jalan-jalan sama saya, sama teman lagi sama Tuhan dari Jakarta. Saya ajak makan di bebek Haji Slamet, ya. Ajak makan di situ, semangat sekali dia makan bebek crispy,
saudara ya. Setelah pulang ke Jakarta, saya ditelepon sama ada sahabat saya di Jakarta, ya seorang hamba Tuhan, Pak Wilhelmus dipanggil Tuhan. Umurnya paling 59, ya 50-an, ya. Tapi kalau hambanya ini Pak Martin sudah bisa melewati, lah itu luar biasa itu berkat benar-benar ya. Kalau kita bisa, ya, nah kita semuanya kenal dengan Pak Victor Yafet Nino, ya, teman kita itu, teman saya akrab, seorang pengacara senior Denpasar, ya, seorang dosen juga, dosen dulu di Johannes Calvin, sempat berantem sama anak didik kita juga. Jadi saya itu waktu itu agak pusing karena apa? Ini di kantor berantem, gitu. Satu teman saya, satu anak didik saya, gitu. Waduh, ya, tidak usah saya sebut namanya tuh ya. Itu pagi-pagi saya ditelepon sama istrinya, Pak Victor Yafet Nino berangkat, usia 46 atau 47 antara itu ya, usia segitu-gitu. Makanya ya Pak Nara sudah lewat 50 Pak ya? 50 ya, tuh 50, bersyukur ya. Nah, jadi kita ini makanya kalau sudah menginjak 40 tahun ke atas gitu, harus hati-hati, olahraga juga harus hati-hati. Pak Yafet Nino itu, Victor Yafet Nino itu meninggal gara-gara apa? Main tenis 2 set, ya 2 set langsung game. Loh, coba saudara, iya. Nah, kenapa? Ya sudah, mungkin fisiknya dia merasa masih muda, tapi sebenarnya sudah mengalami penurunan fungsi organ tubuh, itu sudah mulai mengalami penurunan. Makanya kita harus hati-hati. Saya aja olahraga aja juga tidak seperti dulu. Suka lari kenceng, hujan-hujan dulu waktu masih SMA, zaman SMA itu ya. Kalau hujan-hujan senang lari dulu zaman dulu ya. Lari sampai 10 kilo, 20 kilo tidak apa-apa gitu ya. Sekarang jangankan itu, lari 200 meter aja, lain suasananya ya. Jadi maka itu bagi saya hari-hari yang saya jalani itu sangat berarti, ya sangat berarti. Makanya kita belajar mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi, oh Tuhan terima kasih, ya kan? Itu kemurahan. Ya, apalagi kapan hari itu kan saya sempat sakit tangan itu luar biasa, ya. Nggak bisa, susah tidur karena tengah malam kalau sudah sakit puas, waduh. Tapi puji nama Tuhan bisa sembuh. Ya, beberapa tahun yang lalu itu juga, ya jempol saya ini itu kenceng jadi RCTI gitu ya. Ya kenceng, saya udah bawa ke dokter ahli penyakit rematik dan sebagainya, disuntik, dikasih obat sampai selesai minum obat tidak sembuh-sembuh. Tapi puji Tuhan ya ada minum obat ya dari warung-warung itu sulit tak minum, terus terus paginya bisa normal, luar biasa ya. Itu kemurahan Tuhan juga itu. Terus tahun berikutnya ya, ini 1 bulan, ini tahun berikutnya yang iri dia. Jadi ini lebih parah lagi ya. Jadi RCTI ini 2 bulan ya. Saya panggil Mak Untung waktu itu, sudah minum obat itu apa enggak sembuh-sembuh. Panggil Mak Untung, dipijet loh bisa sembuh ya. Nah itu cara Tuhan, makanya bukan karena apa, bukan karena apa, karena Tuhan yang melalui lembaga. Nah kita hari ini ya, makanya kita diajar Tuhan, diingatkan di Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 itu ya. Ya, mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kalau masih muda berhitung ya, ya jangan muda pakai sia-sia ya, berhitung ya. Aku umur sekian sudah harus menikah, umur sekian sudah harus punya pekerjaan, aku sudah jadi orang sukses gitu ya. Udah apa itu memang punya planning begitu ya. Terus umur sekian saya menikah, umur sekian saya punya anak, umur sekian ya. Wah, saya punya perusahaan yang besar, saya gitu, luar biasa kan, gitu. Ya, yang memimpikan menjadi seorang hamba Tuhan, umur sekian saya sudah jadi gembala sidang. Saya senang Pak Jeffrey sudah memulai itu ya.
kita dukung terus nanti supaya jadi besar, ya kan? Nah itu kerinduan kita, ya. Dan yang lain-lain yang punya panggilan itu memang harus begitu ya. Nah itu harus ada planningnya, berhitung juga, ya. Nah jangan semuanya nabrak-nabrak semuanya, ya. Ya, saya rasa itu saja, ya. Dan saya dalam hidup ini mari kita belajar ucap syukur dan mari kita belajar juga supaya bijaksana mengatur hidup ini. Tuhan berkati. Puji Tuhan, selamat ulang tahun Bapak Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ibu Eni mungkin. Waktunya masih cukup panjang, jadi masih ada kesempatan. Ibu Eni. Ibu Eni, silakan. Tuhan Yesus baik. Saya deh saksian. Ya, habis Iya. itu bunga. Ya nanti habis saya pemuda yang lain bisa ikut. Baik, shalom. Salam. Ya puji nama Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebenarnya kesaksian ini saya sudah saksikan semalam juga di ibadah WBI. Jadi ibu-ibu yang datang semalam mungkin sudah dipukul. Oh, iya. Harus dipukul ternyata. Iya. Mendekati. Iya. Semalam sempat kesaksian juga di ibadah WBI. Ternyata sebenarnya WBI-nya banyak ya, malam hari ini WBI banyak, tapi yang ikut ibadah WBI kok sedikit ya. Jadi ini sekaligus undangan untuk yang merasa wanita, mungkin untuk kedepannya bisa bersama-sama untuk kita bisa berkumpul memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Karena ini wanitanya banyak sekali, tapi yang hadir semalam cuma berapa orang. Oke, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan itu sangat luar biasa ya, bahwa kalau kita mau melihat sebenarnya kebaikan Tuhan itu kalau kita hitung ya tidak bisa dihitung, karena memang kebaikan Tuhan itu sangat banyak dalam hidup kita. Tapi saya menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa, terkhusus untuk kehidupan saya pribadi. Dan Bapak Ibu tahu selama ini saya bersama Kak Adi dan Sandra itu tinggal sama-sama di rumah. Karena waktu itu memang kami ngontrak rumah, jadi kami tinggal di rumah seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu Kak Adi beserta istri dan anaknya pamit gitu. Katanya, Kak, kami mau ngekos aja, mau mandiri seperti itu. Saya bilang, oh ya puji Tuhan, kalau memang sudah siap untuk mandiri, ya ada baiknya juga seperti itu. Jadi selama ini kan memang masih tinggal sama-sama itu karena Sandra baru punya anak kecil kan, seperti itu. Jadi sekarang karena anaknya sudah bisa jalan, sudah besar, mereka merasa bahwa sudah siap untuk mandiri, ya udah akhirnya mereka memutuskan untuk ngekos sendiri seperti itu. Nah, otomatis kan kalau mereka udah keluar dari rumah, berarti saya sendiri di rumah gitu. Karena itu kan kontrak biasanya kita bayar berdua, makanya bagi dua seperti itu. Kalau mereka pindah berarti kan saya harus bayar sendiri kan, seperti itu. Jadi saya mikir ya kalau begitu saya juga ngekos aja gitu. Jadi saya sempat cari kos dan saya sudah dapat di Canggu. Saya sudah DP juga kosnya. Tapi setelah itu saya info ke tuan rumah yang tempat saya tempati sekarang. Saya kasih tahu kalau bulan depan kita udah nggak di sini Bu, karena adik saya pindah dari sini, jadi kita ngekos. Terus ibunya bilang, ini kenapa nggak cari teman aja Nela, biar ini tinggal aja di rumah situ, siapa tahu ada teman yang mau tinggal bareng gitu kan. Saya bilang, oh iya Bu, nanti saya coba cari kalau ada. Tapi untuk sementara saya cari, apakah boleh saya tinggal aja di sini sambil saya cari teman gitu kan. Tapi saya bayar seperti bayar kos, jadi kan saya bayar untuk satu kamar aja gitu. Oh iya bagus Nela, bagus itu katanya ibunya. Jadi saya dikasih kesempatan untuk tinggal di rumah kontrakan itu, tapi bayar untuk satu kamar aja seperti itu. Tapi saya boleh pakai ruang tamu, dapur, sama semua itu saya boleh pakai seperti itu, sambil saya mencari teman yang mau tinggal bareng seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur ya, karena memang saya juga malas untuk pindah-pindah lagi.
terus ke kosan juga agak susah gitu karena barang saya cukup banyak. Jadi kalau saya pikir-pikir kalau di kos ini sepertinya nggak cukup. Padahal saya udah berusaha untuk kirim-kirim terus ke Sumba, cuman kok nggak habis-habis barangnya seperti itu. Jadi saya jadi ada terus seperti itu. Saya sangat bersyukur ya karena jarang gitu ya ada orang yang mau ngasih rumah. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke tempat saya tahu ya, karena rumahnya cukup besar, 3 kamar dan lumayan luas lah untuk ukuran saya, itu sangat luas seperti itu. Jadi saya tinggal sendiri di rumah itu seperti itu. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Saya percaya bahwa itu semua tidak terlepas dari karya Tuhan. Nah, selanjutnya kan memang karena kemarin itu kami tinggal 2 keluarga, kami makan memangnya masak sama-sama gitu kan. Jadi ya 1 kali masak untuk semua memang, karena kan memang satu rumah. Jadi memang kami punya peralatan dapur itu ya kayak rice cooker ya 1, kulkas 1 gitu kan. Nggak mungkin kan Kak Adi mereka punya kulkas sendiri di kamar terus rice cooker sendiri, kan nggak mungkin seperti itu. Nah jadi pas kemarin pindahan itu saya bilang sama Sandra, bawa aja ini rice cooker, pokoknya yang untuk pakai masak itu bawa yang kamu perlukan gitu kan. Sandra sudah bilang nggak apa-apa Kak, kita beli baru aja gitu. Nggak apa-apa, bawa aja, soalnya kan saya sendiri. Kalau untuk makan itu saya bisa beli aja, maksudnya beli jadi gitu kan, jadi nggak perlu masak. Akhirnya kan dibawa sama Sandra, ada beberapa seperti itu. Jadi saya memang selama mereka udah nggak ada di rumah itu saya nggak masak. Jadi saya cuma beli gitu, beli pagi, siang, malam gitu, beli makan seperti itu ya. Tapi saya pikir-pikir kok kayaknya kalau beli terus rugi juga. Maksudnya kalau misalnya beli beras kan 5 kilo mungkin bisa berapa bulan itu saya makan gak sendiri gitu kan. Akhirnya kayaknya saya perlu beli rice cooker baru gitu. Tapi setelah itu saya belum sempat beli. Tiba-tiba ada orang yang ngechat saya di Instagram katanya, ini Nela kamu butuh apa gitu kan. Wah kaget juga saya kan, maksudnya apa gitu kan, kamu butuh apa untuk kebutuhan dapur gitu kan. Oh, saya bilang luar biasa juga orang yang dari luar negeri sana menanyakan kebutuhan saya di dapur gitu kan. Saya kaget, saya bilang wah nggak ada sih sebenarnya yang saya butuh benar namanya. Tapi saya pikir saya kan butuh mau beli rice cooker gitu kan. Akhirnya saya bilang saya butuh rice cooker sih sebenarnya gitu. Terus apalagi gitu. Saya bilang apalagi ya itu aja sih. Saya bilang kamu nggak butuh kulkas katanya. Kalau kulkas sih saya sudah ada, kompor ada, saya bilang. Cuman memang kompornya cuman kompor 1 tungku. Pengennya sih yang 2 tungku sih. Oh ya udah, ini makanya kasih tahu aja berapa itu yang apa yang kamu butuhin, berapa nanti kamu sebutin harga-harganya itu, habis itu nanti saya transfer uang biar kamu beli. Wah saya bilang Tuhan, ini saya belum minta loh sama Tuhan, saya belum berdoa nih, maksudnya saya cuma kepikiran, saya bilang saya harus beli karena kan memang kalau untuk beli terus makanan jadi itu kan memang rugi seperti itu kalau saya masak kan. Mungkin ada lagi Kak Hunga, silahkan. Ya. Siapa banyak apa? Apa yang baik? Banyak apa itu? Baiknya itu apa? Ya bisa sedikit. Bisa disaksikan. Tolong kasih. Saya udah datang. Ada yang biasanya di sini. Oh, ada. Salam. Sadai. Sehat selalu ya. Ini saya kita kasih Tuhan dalam beberapa minggu kemarin saya ada sakit, tapi cuma berapa jam saya sakit. Iya. Nah waktu itu saya habis vaksin ketiga.
vaksin ketiga saya masih kerjaan di tempat kerja itu sangat ya menurut saya sih sangat berat sekali untuk saya sendiri, soalnya masih ada kekurangan karyawan juga. Ya mau nggak mau saya harus kerja lebih untuk menyelesaikan. Nah, waktu itu saya udah mulai izin untuk vaksin pada hari Selasa. Saya istirahat, terus hari kemudian hari Rabu saya paksa kerja, dan waktu itu masih habis vaksin. Awalnya masih tetap seperti biasa, tapi habis bongkar barang dari kiriman dari Surabaya, mungkin ya kelelahan atau gimana. Setiap jam pulang kerja itu jam 5 sudah mulai merasakan badan panas, tapi tidak masuk angin, tidak apa, tapi panas badan. Juga kayak merasakan badannya kayak dehidrasi tinggi. Nah, sebab itu saya panasan, nggak kuat. Kadang badan tuh nggak kuat. Dari kecil memang sih sakit saya kalau kamu panas tinggi itu saya udah lemas, nggak kuat. Ini prosesnya kadang udah sampai 2 jam, ada yang 1,5 jam, setiap hari merasakan panas terus. Saya masih orang sendiri, ya kadang ya butuh bantuan orang lain. Ya puji Tuhan, saya bisa menjalani sakit itu sampai berapa hari. Saya 5 hari, sudah sampai 5 hari sampai ibadah hari Minggu. Saya ibadah untuk seperti hari-hari biasa, jam-jam yang lain sampai jam malam, jam 8 sampai jam 5 sore itu masih normal. Tapi anehnya itu badan panas itu sangat melelahkan sekali. Nah, puji Tuhan, ya habis ibadah ya saya minta doa sama Pak Gembala karena sakitku ya kadang aneh. Mungkin ya ini karena reaksi vaksin, karena juga kita lemah kalau terus-terusan sakitan seperti itu. Puji Tuhan atas doa ya sahabat-sahabat semua, dari pemuda, dari Pak Gembala yang mungkin doakan saya. Syukur, terima kasih. Mulai hari Senin sudah mulai pemulihan. Saya mencoba tes lagi, ada reaksi hari jam-jam 5 itu udah ada reaksi panas lagi. Puji syukur atas firman Tuhan itu menyembuhkan sakit saya. Rasa gimana kalau menikmati kesehatan dalam tubuh itu, sangat syukur karena ya saya mulai memiliki yang banyak yang harus dikerjakan, tanggungan juga yang lain, untuk keluarga juga. Puji Tuhan atas seluruhnya. Saya bersyukur karena kasih Tuhan menolong saya, walaupun itu mungkin ya ada rencana dari Tuhan, tapi setiap rencana Tuhan itu baik, walaupun berbagai masalah yang dialami saya
saya percayakan itu kepada Tuhan. Walaupun dilalui memang seperti berat menghadapi, tapi karena iman percaya pasti Tuhan menolong, membantu. Walaupun sekecil apapun perlu kita syukuri, baik kesehatan atau kesejahteraan atau yang lainnya. Itulah rahmat Tuhan yang bisa kita syukuri. Itu terima kasih atas Tuhan, atas baik Tuhan. Nah, sampai saat ini saya masih percaya dan selalu akan percaya pada Tuhan yang telah memberikan saya dari kesesatan, dari dosa-dosa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berdoa untuk kepada Tuhan untuk diri saya sendiri. Saya serahkan seluruhnya kepada Tuhan untuk rencana ke depannya. Terima kasih. Haleluya. Semangat Mas Imam ya. Kita juga henti-henti berdoa buat Mas Imam kalau bisa dalam tahun inilah. Ya, sudah menemukan jodoh. Ya, apa namanya? Ya, sesegera mungkin lah. Ya, sama lihat Elsa dan banyak yang masih ini. Kita doakan. Terus seorang penolong. Iya. Terus ada. Terus sakit-sakit terus ada yang lucu. Iya. Iya. Kalau memang ada istri itu sesuatu banget soalnya. Ini dia. Semangat Mas Imam ya. Ya. Berdoa juga sesegera mungkin ada Sandi ya diresmikan langsung semuanya. Ya, bahkan anak ya terus berdoa buat Mas Ayub sama Ibu Eli sesegera mungkin juga kita. Amin. Ya, segera mungkin selesaikan semuanya. Ya, tetap semangat. Habis satu lagi yang bersaksi, ini kebetulan kita ada anggota baru di Ansari 3. Ya, kasih kesempatan untuk bersaksi sedikit lah. Ayo, siap. Berdua sama Naya. Oh iya. Duluan, turun Naya. Ayo deh. Salam semuanya. Shalom. Kenalan. Perkenalan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya jemaat lama, baru pindah dari sebelah. Dari tetangga karena ya ada beberapa mungkin di sana nggak ada temennya, di sana nggak ada anak muda ya, jadi cari yang bisa diajak sama-sama gitu, bisa ada anak mudanya dia seru. Ya, itu aja. Oke, tepuk tangan buat Ivan. Ivan bilang begini, Kak Jeffrey, boleh nggak Ivan di Elsade, soalnya di Sola Gracia itu nggak ada anak muda, yang tua semua, jadi Ivan sendiri. Oh boleh aja, nah gitu ya, boleh. Itu di Elsade 3 biar Ivan bisa main gitar juga ketika konser sudah mulai dari rumah ke rumah, kan ya, puji Tuhan lah ya. Memang di Elsade 3 kan ada Didit juga ya, cuma kan Didit kan kurang begitu aktif ya, gitu. Mungkin saudara Ivan juga kan bisa. Semangat Ivan ya. Habis Naya lagi. Perkenalkan dari mana? Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Naya. Jemaat baru berapa bulan? Baru berapa bulan? Ya, asal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Lalu di sini saya berkuliah di terus ya, semoga kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih. Ya, selamat bergabung di Elsade Selamat untuk ya, Naya ya. saudari Naya Ya. dan saudara Ivan.
Iya. Semoga kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mungkin ada yang baru lagi, ada wajah baru. Ada juga anggota baru. Mungkin di Ada tamu ya, ada undangan. Itu yang baru kita. kalau bergabung dulu. Oh, saya pikir jemaat baru juga. Haleluya. Masih ada mungkin yang mau kesaksian? Oke, waktunya udah nggak cukup. Mungkin ada Om Martin sama Tante, mungkin ada yang mau Ada Pak, mungkin kasih Ibu sedikit. Boleh juga Om. mau kesaksian, Ya. mau kasih wejangan. Ya. Silakan. Silakan Tante. Di sini aja ya, Pak, di sana. Ya, sini aja. Biar Shalom, agak grogi juga ya. Biasanya Emmanuel, soalnya ini Elsa deh. Puji nama Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan dan kami bersyukur atas undangannya Bapak Gembala dan Ibu Gembala, sehingga kami ada di sini malam hari ini. Puji nama Tuhan, tadi malam juga sama kayak Mbak Nela udah bersaksi tadi malam, saya juga mau bersaksi lagi dan ada lain dari itu juga ada. Saya mau bersaksi, anak saya sebelum puasa itu Debbie jualan ayam geprek. Jadi sekilo itu dibagi 12 potong, dijual 8.000 per porsi. Bu Maria yang jualan ini tahu, ini pasti sudah nggak ada untung. Jadi lomboknya sambalnya sambal hijau, enak sambalnya, promosi. Enak sambalnya, sambal hijau. Ternyata lomboknya itu 40 sekilo. Sedangkan ayam berapa sekilo sekarang, Mbak Tina? 38. Belum minyak berapa? 1 liter aja 25. Dijual 8.000 dengan nasinya. Terus saya bilang, aduh untung apa kamu, Den? Saya bilang, nggak apa-apa Mak, Pak, cari pelanggan. Cepat sekali habis. Gimana nggak cepat habis, murah sekali. Bukannya untung, rugi. Jadi besoknya lagi dia jual lagi ayam gepreknya, saya naikkan Mak 10.000. Modalnya segitu, balik segitu, nggak ada untung. Aduh, kamu deh nggak usah lah. Capek-capekin diri, saya bilang, oh ya dah Mak, ini kan masuk bulan puasa katanya. Dia buatlah ini apa, saya jualan ini aja dah, kan takjil katanya. Dia buat sendiri. Pertama saya ajari bikin kolak, enak, promosi lagi. Kalau buatan saya enak banget, saya parut tubinya, terus saya bunder-bunderin supaya garam sedikit. Kalau dimakan kenyal-kenyal, beda dengan kalau dipotong-potong langsung gitu kan. Promosi lagi. Kalau es buah saya sudah pernah menikmati di gereja ya. Masih ingat ya waktu Natal ya? Natal ya Bu? Saya bawa berapa, habis semua. Sampai mama saya nggak dapat. Saking habis. Jadi puji Tuhan, akhirnya anak saya di bulan puasa ini jualan takjil, es buah, kolak. Ternyata dia bisa pintar juga, ternyata buat itu pisang keju, bubur sumsum dia buat, sama kacang hijau. Setiap hari habis. Mak, sisisakan biar ada untuk nenek katanya. Disisakan kadang 2, kadang 3. Mama juga biar dapat katanya. Berapa hari, 3 hari ditemanin sama adiknya Lisa. Hari ini diantar sama Yuda karena adiknya si Lisa kerja. Jadi puji Tuhan, luar biasa Tuhan memberkati kalau memang ada kita kemauannya. Dan yang kemudian ini yang tadi malam saya sudah bersaksi, yang ini belum saya bersaksi tadi malam, kaum ibu-ibu. Jadi saya waktu neneknya Debbie kehilangan 4 anaknya, dipanggil Tuhan duluan. Suami juga dipanggil Tuhan duluan.
Jadi tinggal neneknya Debbie. Tapi Tuhan tidak biarkan sendirian neneknya Debbie. Kami ajak bersama-sama di rumah sekarang di Karangsari ya Bu ya. Apa Cempuan Asri ya? Karangsari. Jadi tidak sendirian, masih ada. Tuhan percayakan keluarga yang bersama-sama dengan neneknya Debbie. Kami bersama-sama di masa tuanya. Walaupun anaknya 4 semua dulu udah mendahului kita, karena semua sudah walaupun latar belakang Bali, tapi sudah di dalam Tuhan semua. Meninggalnya pun dari dalam Tuhan, jadi bersama Bapa di surga. Terus pas meninggal itu saya kan ngekos itu hanya 1 kamar. Nggak mungkin saya ajak neneknya ke kos-kosan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saya tidak minta, memang saya sering chatan sama ada itu pantainya Debbie di Inggris. Jadi waktu meninggal pun anaknya neneknya ini yang terakhir, Bu Desa namanya, saya langsung kasih tahu ini kakak udah meninggal. Oh iya, nanti saya bantu untuk ini ya, cari kontrakan. Nggak usah. Saya paling malu sekali kalau saya minta sama orang. Paling nggak bisa gitu. Nggak usah, saya nggak ini. Nanti Tuhan pasti sediain, saya bilang. Ternyata anak saya kasih nomor rekening atas nama anak saya si Lisa. Kaget saya. Masuk 25 juta katanya. Hah? Yang benar kamu, saya bilang. Saya kira mau bantu itu 2 juta atau 3 juta gitu. 25 juta. Itulah kita pakai untuk ngontrak, untuk ngagar barang. Dan ternyata juga ada kebutuhan lain yang neneknya harus tutupin di waktu masih di Sudirman. Jadi kami selebihnya, sisanya kami tutupin untuk ada keperluan yang harus dibayar di Sudirman. Jadi itulah pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah minta loh. Kalau tadi dari Inggris, ada pada luar negeri ya. Ini kami juga dari Inggris loh, luar negeri Tuhan pakai untuk memberkati ngontrak rumah. Dan ini tidak terasa sudah setahun. Dan saya tidak akan pernah meminta, saya orangnya tidak akan meminta dan tidak pernah. Justru berapa bulan yang lalu ada saya chat ya teman persekutuan doa di di persekutuan doa di daerah Batu Kandik. Saya hanya nanya, Bu, apa kabar Bu? Karena dia pergi ke Jawa. Apa kabar Bu? Saya kangen sama anaknya. Oh, minta nomor rekeningnya Bu, katanya. Aduh, saya tidak minta uang dalam hati saya. Minta nomor rekeningnya. Bu, saya nanya Nokia. Jadi keceplosan. Nanya Nokia aja, saya kangen Bu. Ya, minta nomor rekeningnya katanya. Setelah akhirnya karena diminta kan saya kasih. Dari itu saya enggak nelpon lagi. Ke Inggris pun saya enggak nelpon lagi, tapi dari Inggris nelpon. Tapi saya kalau untuk namanya minta itu enggak. Saya sudah terdidik di dalam Tuhan. Sekalipun saya tidak ada uang, tidak ada beras, tidak ada apa. Karena diajarin saya sama neneknya Debbie. Kamu kalau masak itu sekilo sisihkan sedikit. Pernah Tuhan izinkan. Tidak ada uang, tidak ada beras. Oh, yang saya sisihkan itu saya buat jadi bubur. Saya cari uang recehan di mana. Dapat uang recehan beli kelapa. Padahal ada neneknya di Sudirman itu. Tinggal ke sana aja makan bisa. Tapi saya tidak seperti itu, apa yang ada. Malah anak saya udah bilang, oh enak buburnya mah enak. Karena saya kasih santan jadi enak. Promosi lagi ya enggak ya, kalau ini kan udah semua bisa. Jadi puji Tuhan, ini tak terasa ini sudah mau setahun. Lagi 5 bulan atau 4 bulan ya di sini. Saya nggak memang orangnya nggak bisa minta. Kalau minta pasti dikasih. Mungkin ya, mungkin. Orang yang kemarin aja saya nggak minta, tiba-tiba tergerak. Tapi namanya ternyata ada anak Tuhan pakai rumah itu tempati katanya. Walaupun memang kami harus perbaikin atap, harus cat temboknya, temboknya itu dibersihkan, yang cat lama, cat baru udah selesai dikerjakan sama suami saya. Atapnya juga kebetulan ada anak Tuhan juga yang bantu jemaat di GBI Bukit Sion yang untuk atapnya. Ya Tuhan memberkati Bapak yang sudah membantu kami. Biarlah Tuhan yang membalas untuk atapnya. Tuhan yang memberkati Bapak yang sudah membantu kami. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu Bapak ini. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kesaksian saya memberkati. Terima kasih Tante ya kesaksiannya. Memberkati. Sama-sama.
Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Tuhan pasti bekerja. Ya, baiklah kita akan mempersiapkan hati kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian, tak usah takut, tersadai. Itulah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang berdaulat, berkuasa penuh atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami, keluarga besar Komsel El Shaddai, juga yang jemaat Tuhan yang lain boleh hadir bersama-sama dengan kami, bersama-sama bersekutu dengan Engkau pada malam hari. Kau percaya setiap pujian penyembahan kami naikkan seperti dupa yang berbau harum dapat Engkau. Kami juga sudah selesai mendengarkan kesaksian demi kesaksian, dan kesaksian-kesaksian itu sungguh memberkati kami semua. Di bawah waktunya Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada kami, karena kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Seru banget karena sebenarnya maunya Bapak. Cuma tadi Bapak bilang, aduh. Tapi kalau Bapak bilang oke, saya akan sampaikan firman Tuhan. Kebetulan juga pada malam hari ini Bapak berulang tahun, jadi biar Bapak dulu manis dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Apa namanya? Bapak selalu katakan bahwa siap tidak siap harus siap. Ya, seorang hamba Tuhan harus siap. Terima kasih buat Om Martin bersama dengan Tante, ya boleh ada bersama-sama dengan kami keluarga Komsel Shaddai, dan juga ada adik Erdi, Onel, boleh ada bersama-sama juga di Komsel Shaddai. Dan Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Ya, saya teringat dengan ketika John Maxwell, ya, mereka sedang melakukan suatu seminar, dan pada waktu itu istrinya yang menjadi pembicara, ya, dan istrinya berbicara tentang kebahagiaan, ya. Waduh, sedang berbahagia, ya.
Dia berbicara tentang kebahagiaan. Dan pada waktu itu John Maxwell-nya duduk bangku paling di depan. Ya, ketika kita baca bukunya itu. Dan setelah selesai berbicara, ya, yang hadir pada waktu itu mereka tanyakan kepada istrinya John Maxwell bahwa pertanyaan kami sangat singkat sebenarnya, bahwa apakah Pak John Maxwell sudah membuat ibu bahagia? Lalu semua hadir pada saat itu mereka sudah melihat si Pak John Maxwell. Dan John Maxwell-nya hanya tertunduk dan istrinya berkata begini, sebenarnya membuat kita bahagia itu bukan orang lain sebenarnya, tapi kita sendiri. Ya, mau bahagia tidak bahagia kita sendiri sebenarnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara melihat sampai kiri kanannya mukanya, apakah bahagia apa enggak ya? Ya, melihat. Dan pada malam hari ini saya berbicara tentang rahasia mengalami kebahagiaan sejati. Haleluya. Ya, orang dunia katanya mereka bahagia ketika jalan-jalan, ya, menikmati segala sesuatu, ya, punya segala sesuatu, dia merasa saya bahagia sekali. Ada yang berkata, saya nggak bisa hidup bersama dengan kamu, engkau tidak membuat saya bahagia. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu bukan tergantung orang lain, amin, tapi tergantung pada kita. Bahagia tidak bahagia tergantung sama kita. Katakan amin. Saya berbicara rahasia mengalami kebahagiaan sejati. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami kebahagiaan sejati, yang pertama kita melihat Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat yang pertama. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu semuanya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Berarti yang pertama, rahasia kita mengalami kebahagiaan sejati yang pertama yaitu apa? Tidak hidup di dalam dosa. D-O-S-A. Katakan amin. Katakan sambil kiri kanan, kalau kamu ingin mau bahagia, jangan hidup di dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa pasti hidupnya tidak akan bahagia. Tidak mungkin. Bapak Ibu, itu tidak akan mungkin. Itu mustahil. Ya mungkin ketika kita ketemu sama dia, ketawa ketiwi, tapi hatinya pasti nggak bahagia. Amin. Rahasia mengalami kebahagiaan sejati keluarga besarku, komunitas El Shaddai, saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini, rahasia yang sangat sederhana menurut apa kata Alkitab. Yang pertama yaitu tidak hidup di dalam dosa. Hati-hati dengan dosa, karena dosa itu tidak akan membuat kita itu bertumbuh dengan bagus, akan menjadi kerdil. Amin. Kalau bertumbuh aja enggak, bagaimana kita bisa berbuah? Itu mustahil. Amin. Oh gitu, aku ingin mau berbuah, ingin berbuah lebat. Tapi bertumbuh aja tidak. Bagaimana kita bisa berbuah? Ya, itu sangat mustahil. Karena dosa itu sangat akan membuat kita pasti kita tidak akan bahagia. Dan ketika kita hidup dalam dosa, pada akhirnya kita akan mengalami kematian yang kekal. Amin. Kematian kekal. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Sangat jelas sekali katakan Yesaya 59 ayat 1-2, bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita, tapi merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu, ya harus waspada. Waspadalah. Amin. Ya.
Jangan hidup di dalam dosa. Karena saya pastikan bahwa setiap orang yang hidup di dalam dosa pasti hidupnya tidak akan bahagia. Karena dosa akan membuat dia hidupnya gundah gulana. Dia tidak akan bertumbuh dengan bagus. Ya, kalau tidak bertumbuh dengan bagus, bagaimana bisa menghasilkan buah? Itu mustahil. Ya, dan dosa itu akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Alkitab sangat jelas katakan bilang begini Bapak Ibu. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, itu yang pertama. Di rahasia kita mengalami kebahagiaan sejati, yaitu yang pertama, jangan hidup dalam dosa. Karena dosa itu akan membunuh kita, akan membawa kita kepada kebinasaan, maut. Amin. Kita hidup sesuai status kita. Amin. Status kita adalah orang benar di dalam Kristus. Hiduplah sesuai dengan status kita. Jangan pernah bermain-main. Sangat berbahaya sekali. Tadi Bapak sudah jelaskan banyak lebar tentang teman-teman Bapak. Umur kita nggak tahu. Perkara mati itu Bapak Ibu bukan masalah muda atau tua, bukan masalah sakit atau tidak sakit. Tapi kalau tua masih segera pulang, kita harus pulang. Oleh karena itu kita selalu persiapkan diri kita. Amin. Kita tidak tahu kehidupan ini rahasia Tuhan. Oleh karena itu kita belajar untuk hidup benar sesuai status kita. Jangan hidup di dalam dosa. Ada hal-hal yang kita masih terkecil di situ berusaha untuk diselesaikan, sehingga hidup kita itu lebih plong, lebih enak kehidupan kita. Amin. Ya. Ketika ada saudaramu dia melakukan sesuatu kayaknya kurang pas, nasihati dia. Kau boleh seperti begitu. Kenapa kita menasihati dia? Karena kita mengasihi dia. Amin. Bukan berarti kita harus menghakimi dia, tapi nasihati dia, ditegur dia dengan penuh kasih. Kita arahin dia supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Amin. Kedua komunitas LSAD. Amin. Rahasia mengalami kebahagiaan sejati yang pertama adalah jangan hidup di dalam dosa. Yang kedua, ya apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, pasti hidupnya bahagia. Amin. Hidup bahagia. Tapi kita tidak bisa hidup dalam dua arah berbeda. Ya, satu sisi kita cinta dosa, satu sisi kita cinta Tuhan, tidak bisa. Amin. Saya selalu berkata berulang-ulang kali, ya, bahwa ketika kita buat keputusan untuk ikut Tuhan, tidak bisa bilang, oh saya netral, tidak bisa. Tapi harus membuat keputusan. Kalau hitam-hitam, putih-putih, tidak bisa abu-abu. Ya, kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, nggak bisa. Di antaranya nggak bisa. Amin. Nggak bisa. Kebahagiaan sejati yang kedua, yaitu belajar mencintai Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita belajar mencintai Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita pasti bahagia. Ya, amin. Sekalipun mungkin kita itu gak punya apa-apa lah, ya pas-pas aja lah. Tapi ketika kita selalu mencintai firman, mencintai Tuhan melebihi daripada segala-galanya, hidup kita itu enak, men. Amin. Enak. Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu ya, tapi saya percaya nggak Allah ya. Sekalipun Bapak Ibu hanya makan nasi putih aja lah, ya makan seadanya lah. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, hidup kita pasti bahagia. Tapi sekalipun kita 4 sehat 5 sempurna, tetapi kita hidup di dalam dosa, pasti juga nggak akan bahagia. Coba saja. Ya, rasa gak bisa.
Sekalipun mungkin kita puji-puji Tuhan, puji-puji Tuhan, puji-puji, kita goyang-goyang, ya. Itu nggak bisa. Tapi hati kita begini. Amin. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama bahwa kalau kita mau hidup kita bahagia, mengalami kebahagiaan sejati, yaitu ya yang pertama, jangan hidup di dalam dosa. Makanya ketika ya John Maxwell istrinya adakan seminar, ketika hadirin pada saat itu mereka tanyakan, kita ingin tanyakan, apakah Pak John Maxwell sudah membuat ibu bahagia? Dia katakan, dia tidak pernah membuat saya bahagia. Wah, karena membuat bahagia itu bukan karena orang lain, tetapi saya sendiri. Dia mau katakan bahwa jikalau aku ya mencintai Tuhan dan firman-Nya, jikalau aku tidak hidup di dalam dosa, pasti hidupku bahagia. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya, kalau ingin hidup bahagia, jangan hidup dalam dosa. Dan kedua, cinta firman dan cinta Tuhan. Amin. Alkitab sangat jelas kata apa? Ya. Ayat kedua bilang begini. Tetapi yang kesukaannya punya kesukaan yang benar. Amin. Kesukaannya apa? Kesukaannya cinta firman. Bukan kesukaannya duduk sama pencemooh, tapi kesukaannya adalah cinta firman, cinta Tuhan. Orang yang punya kesukaan yang benar pasti hidupnya bahagia. Ya toh? Kalau kesukaannya dosa ya, walaupun kita waduh, cipika-cipika, waduh, gimana kabarmu, waduh, puji Tuhan, baik, tapi sih itu nggak bahagia. Amin. Sekalipun aduh, makan enak lah. Hari ini kita makan apa ya? Ya. Bingung ya. Makan apa ya? Makan apa ya? Bingung. Saking bingung kan, semuanya enak ya. Walaupun makan enak bagaimanapun juga, kalau hidup dalam dosa dan cinta Tuhan, pasti nggak bahagia. Dan sekalipun hidup sesederhana mungkin, tapi cinta Tuhan, hidup dalam dosa, pasti bahagia. Amin. Dan hasil daripada orang yang cinta firman dan merenungkan firman cinta Tuhan, maka ayat ketiga bilang gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Berhasil. Orang yang cinta firman, merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan membuat berhasil. Amin. Amin. Ya. Makanya Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 bilang begini. Saya baca buat Bapak Ibu semua. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Amin. Ketika kita cinta firman, kita merenungkan firman siang malam, kita lebih berakal budi, lebih bijaksana dalam hidup ini, sehingga kita nggak hidup sembrono. Kita tidak bisa tabrak kiri kanan, oke. Amin. Kita bertindak hati-hati. Wah, ini nggak boleh nih. Jangan tabrak aja. Wah, kacau tuh. Ya. Sampai akhirnya ada. Ya. Jemaat bilang, saya bijaksana, tapi ketika kita melihat kelakuan gak bijaksana sebenarnya. Karena orang bijaksana juga akan mengatur hidupnya itu gak sembrono. Amin. Akan lebih bagus. Orang yang cinta firman, cinta Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Keluarga Komsel Al-Sadeh, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Semuanya akan hidup mengalami kebahagiaan sejati ketika tidak hidup di dalam dosa, ketika tetap mencintai firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Yang terakhir, mengalami kebahagiaan sejati. Mazmur 4
Mazmur 40 ayat yang kelima. Ketemu? Saya baca buat Bapak Ibu semua. Berbahagialah orang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Ya, itu udah bagian ayat itu. Berbahagialah orang menaruh kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Orang percaya kepada Tuhan itu pasti hidupnya bahagia, amin. Hidup bahagia, amin. Ya, hidup sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya, bergantung, berharap penuh kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi apapun juga, pasti hidupnya penuh kebahagiaan karena menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Amin. Kenapa bahagia? Karena dia tahu bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan diterima, yaitu yang pertama, keselamatan kekal, kehidupan kekal. Amin. Dan orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, selalu dituntun dari mujizat demi mujizat, bahkan dari kemuliaan demi kemuliaan. Orang percaya kepada Tuhan gak perlu takut, karena sesekali Tuhan tidak pernah menerima meninggalkan. Saya selalu berkata berulang-ulang kali, bukan berarti ketika kita percaya kepada Tuhan maka tidak ada persoalan. Bukan seperti begitu. Persoalan tetap ada, tapi di tengah-tengah persoalan itu Tuhan hadir. Dan Tuhan menopang kita dengan caranya begitu ajaib. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya pada malam hari ini ingin mengalami kebahagiaan sejati, yang pertama, jangan pernah hidup dalam dosa. Yang kedua, cita firman-Nya, cita Tuhan, renungkan firman itu. Hidup kita lebih bijaksana, lebih berakal budi. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Yang terakhir, mengalami kebahagiaan sejati, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun perjalanan kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya pada malam hari ini. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Ya, firman yang supaya singkat, tenang, ya. Jadi rahasia kebahagiaan saya harapkan semua jemaat Komsel Elsate ini menghidupi, mengalami, ya, hidup bahagia, ya. Dan itu sangat menarik banyak orang, ya, saya akan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, baik, jadi makasih untuk Pak Pendeta Jeffrey, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Martin yang telah hadir, ya. Memang saya undang beliau untuk hadir, ya. Dan juga untuk Erdi dan anak kita Onel, ya. Nah, juga saya undang. Sebenarnya saya undang juga para gembala sektor dan gembala Komsel, ya. Cuma mereka tidak bisa hadir, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun untuk saya. Iya, tadi sudah pernah datang untuk ucapin selamat ulang tahun, dan saya sudah ngomong sama Ibu Gembala. Tadi kita sedikit masak yuk, gitu ya. Iya, jadi Ibu Gembala udah masak sedikit tadi, ya gak banyak-banyak. Ya, jadi untuk tambah-tambahan aja nanti gitu ya. Terima kasih juga, saya lihat juga ada yang sudah bawa itu tadi, luar biasa, ya. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan dan akan mengakhiri pada malam hari ini, kita akan berdoa. Jangan saya yang berdoa, ya. Saya minta hambanya Pak Martin yang berdoa. Mari Pak. Baiklah, kita siapkan hati untuk sama-sama
datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami, sehingga pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini dalam pertemuan ibadah komsel El Shaddai Tuhan. Terlebih juga memperingati ulang tahun Bapak Gembala Pak Yonatan Suryono. Itu semua karena belas kasih Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, khususnya kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kesehatan senantiasa, memberi hikmat, kekuatan untuk menggembalakan jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepadanya. Juga kami berdoa untuk komsel yang malam ini sudah mengadakan pertemuan ibadah. Tuhan memberkati sehingga kedatangan kami ini adalah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami, dan dimanapun kami berada, Engkau Tuhan menjadikan kami berkat-Mu yang memberkati sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Bapak Gembala Komsel Jeffrey dan juga para pengurus. Tuhan berkati, memberi hikmat, dan komsel saya Tuhan, anggota demi anggota mereka boleh satukan hati di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan sebentar juga kami akan kembali ke masing-masing rumah. Tuhan menyertai dan melindungi kami seperti Engkau menyertai pada waktu kami datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mampu. Itu semua karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh beribadah pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, umumnya bahwa kemarin karena saya sudah mendapat kartu dari Diaken Pingguran Kasih, oleh karena itu saya sudah bagikan kepada gembala-gembala komsel, mohon sehingga gembala komselnya diteruskan kepada anggota komselnya, bahwa itu iuran Pingguran Kasih satu orang 5.000 per bulan. Nah gitu kan. Habis untuk informasi tambahannya bahwa untuk di Mumbul pada saat ini kalau kita daftar di Mumbul itu iurannya untuk saat ini 25.000. Nanti sampai Desember itu 25.000. Nanti mulai Januari, periode mulai Januari sampai Januari 2023 sampai Desember 2023 itu iurannya kembali 50.000 lagi. Kan seperti begitu. Sehingga mohon kepada gembala-gembala komsel untuk mengkoordinir informasikan ini kepada seluruh anggota komsel. Yang berikutnya bahwa nanti kita akan menunggu informasi selanjutnya, tapi mungkin kita komselnya ini Bapak masih tetap ini Pak ya? Nanti kita akan buka, jadi setelah April ini setelah Pasca itu komsel keluarga. Oh iya. Sebenarnya Iya. dari
Iya Bapak. Jadi nanti kita akan tunggu informasi selanjutnya. Nanti itu bahwa nanti komselnya ada perubahan-perubahan seperti apa. Mungkin ada komsel sekali, jadi 2 kali jadi komsel. Sekalinya kita di gereja, habis mungkin sekalinya kita dari rumah ke rumah. Jadi apa namanya seperti itu, nanti tunggu informasi selanjutnya seperti begitu. Dan sebelum kita akan berikan persembahan, kita akan berdoa ya. Ya, doa persembahannya. Saya minta kepada Ibu Tri aja lah untuk berdoa persembahan. Ayo. Dan setelah itu kita berikan persembahan dan tentunya bahwa doa berkat Bapak Roh buat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada saat malam hari ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, Komsel LSAD 1, LSAD 2, LSAD 3, dan LSAD 4 Tuhan. Ini semua hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami sebentar lagi memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang mau memberi persembahan Tuhan. Engkau memberkati juga yang belum memberi persembahan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, hanya kami beraskan dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan. Apa baiknya Ayo berdiri semuanya Bapak Ibu. Baik, kita akan beribadah kita. Terima kasih ya Bapak untuk lawatan Tuhan dalam ibadah Komsel Sektor El Sadewi dari awal hingga akhirnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami rasakan kehadiran Tuhan dalam tengah-tengah. Terima kasih, dan sebentar kami akan meninggal tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami minta Tuhan melindungi dan menyertai dan memberkati setiap kami umat Tuhan. Jemaat Komsel El Sadewi kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau yang telah menerima pengajaran firman Tuhan, biar engkau hidup di dalamnya, dan biarlah firman itu hidup di dalam engkau, sehingga perjalananmu akan diberkati Tuhan. Terus naik dan bukan turun. Engkau akan dijadikan lebih daripada pemenang karena firman-Nya yang menghidupkan engkau. Kasih karunia demikian segera aku tambahkan kepadamu. Engkau menjadi terang dan garam bagi masyarakat, dan banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan, melalui pelayananmu, melalui apa yang kau kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera sukacita penuh, dengan segala berkat dari Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan kita, dalam urapan dan kusta dengan Allah Kudus menyertai-mu malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang ke kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, saudara terima berkat percaya bersama-sama kita katakan haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, ini luar biasa. Tadi malam itu saya dibangunin Mita. Katanya, apa itu kayaknya ada tikus lagi di depan. Saya cepet-cepet bangun, ya, nggak pakai baju keluar. Oh, taunya disiapkan ini saudara, ya disambut dengan happy birthday. Saya langsung balik masuk saudara. Pakai
Waduh, ya. Jadi hari ini juga kejutan luar biasa. Terima kasih ya para konser, para pengurus lurah kita ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, saya tiup lilinnya, tanda apa itu ya? Saya tidak tahu juga ya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayo Martin sekali lagi kita berdoa buat Bapak. Ayo berdoa buat Bapak. Yuk. Semua. Waduh. Banyak doa, banyak ya. Berdoa buat Bapak. Doa Iya, kita iya, Kak Martin. iya. Habis itu kita Haleluya. berdoa sama-sama. Baiklah kita sehati mendoakan Bapak Gembala kita ya dalam ulang tahunnya yang ke-54. Ya Aba, ya Bapa, Amin. kepadamu lah kami datang mengucap syukur di mana Bapak Gembala kami, Engkau menambahkan umur setahun. Pada hari ini genap 54 tahun. Itu semua karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidupnya. Bapak, kami sebagai jemaatnya berdoa Tuhan memberi kesehatan, memberi hikmat marifat, memberi kekuatan untuk menggembalakan jemaat yang Engkau percayakan. Engkau tambahkan Tuhan pengetahuan akan firman-Mu, dan Engkau singkapkan firman-firman-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-Mu di gereja Bukit Sion dan Pasar. Bapak, ini Bapak Gembala kami. Kami percaya Engkau senantiasa mengurapi dan menolong apa saja yang dilakukan, terutama untuk menggembalakan jemaat-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Bapa, layakan tangan hamba ini untuk menjamah dan memberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala pikiran senantiasa menguasai seluruh kehidupan dan pelayanan Bapak Gembala kami ini, Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya, Tuhan. Dan apa saja yang dilakukan berhasil dan beruntung, dan kemana saja Bapak Gembala kami ini terutama memberitakan Injil, Engkau menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala hanya kepada Engkau. Kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami, khususnya Bapak Gembala kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Semua
menyertakan. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Ayo, ya silahkan. Foto dulu. Ayo Bapak Ibu semua. Ayo silahkan masuk. Ayo sini. Ayo semua. Kasih